tata ruang keamanannya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa setiap negara pasti dia memiliki itu. Lihat aja ya, Israel itu sewaktu-waktu loh, ya. Bahkan hitungannya dalam hubungan detik. Dia harus bisa mempertahankan. Ya kalau dia menggelar sistem pertahanan, sistem senjatanya, ya sah-sah saja. Nah, terkait dengan Iran, ya coba kita lihat what was, ya, ketika Cina berkuasa, ya, mulai menampilkan kemampuan dan kekuatannya. Ahmadinejad datang kemana? Waktu Presiden Ahmadinejad, dia lari kemana? Minta bantuan kemana? Ingat nggak Shanghai Agreement? Ya, datang ke Cina. Nah, sekarang ini sedang terjadi pertarungan. Pertarungan apa? Pertarungan the great power antara Amerika dengan Cina. Mungkin ya, ini baru analisa kita lah ya. Apakah itu pasti sudah tidak pasti, tapi itu sudah fakta. Ya bagaimana Amerika bersaing menguasai Iran kan begitu. Dan kita ketahui ya, Amerika itu apa namanya? Dia selalu memainkan peran ganda. Ya, selalu memainkan peran ganda. Kan aneh, kemarin zamannya Donald Trump, jenderalnya Iran dihabisin kan? Tapi sekarang mendekat. Nah, tadi Bu Monik, itu saya pernah ke Rusia dulu, ke Moskow. Kebetulan saya tinggal di hotel. Nah, waktu itu Iran lagi apa namanya? Lagi getol-getolnya ingin membeli senjata rudal, ya, sistem senjata peluru kendali dari Rusia. Bahkan uangnya pun sudah dikasih. Kalau nggak yang saya dengar, dana untuk membeli itu sudah dikasih. Tetapi karena ada lobby Yahudi, ya, lobby Yahudi dari Amerika. Kebetulan saya satu hotel gitu loh. Saya tanya, Anda dari mana ya? Karena pakai topinya itu kan ketahuan itu yang di belakang itu kan. Wah ini orang Yahudi. Jadi ketika makan pagi sarapan saya tanya, Anda ini dari mana? Dari Amerika. Mbak, kenapa look like Jews? Saya bilang, kenapa seperti orang Yahudi? Iya, we are Jews. So what are you doing here? Katanya dia meet my brother. Jadi jago-jagonya di Rusia itu juga orang Yahudi ternyata. Di Amerika juga Yahudi. Nah terus bagaimana? Nah ini yang menjadi pemikiran kita. Nah ini sekarang ini kan terjadi ya the great power competition. Ingin menunjukkan bahwa saya the great leader. Nah Amerika dia punya visi kan. American leadership in the global world. Tapi lain lagi dengan saudara kita yang dari China ini. Bagaimana China sejagat? Itu makanya dia menggunakan konsep apa? One Belt One Road. One Silk Road. Nah ini yang perlu mungkin itulah pertarungan strategi nasionalnya mereka. Karena semua orang tergantung kepada selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Nah sekarang kita kan tidak tahu apakah Amerika memusuhi Israel. Apa jaminannya kita tahu kalau dia memusuhi Israel? Karena itu dari dulu kan tidak pernah mereka tidak bersekutu kan. Nah ini yang perlu kita menjadi perhatian. Tapi itu tadi, kalau sistem senjata mau digelar apa saja, ya boleh-boleh. Kalau mau lihat pertahanan Jepang, self defense force Jepang, lihat Jepang itu begitu kecil, tapi lihat kekuatannya, bagaimana sistem pertahanannya. Oh luar biasa. Ya kalau kita repot, sistem pertahanan kita ini belum jelas. Karena pulau kita itu banyak sekali. Bagaimana pertahanan wilayah atau pertahanan pulau-pulau besar atau pertahanan pulau-pulau kecil. Makanya yang kita pakai adalah doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Tapi sudah ditata belum? Ini aja belum terstruktur dari pusat sampai ke desa. Nah ini, jadi doktrinnya beda-beda. Saya mau saya sampaikan juga ya, dulu waktu saya baru lulus Letnan 2,
itu kita menggunakan ada namanya doktrin, program latihan standarisasi. Dan itu kita adopsi dari Amerika. Ternyata Amerika ngadopsi dari Israel. Nggak mampu kita. Kenapa? Itu tidurnya cuma 4 jam kalau kita mau menggunakan latihan standarisasi. Nah, orang Israel sudah terbiasa tidur 4 jam. Ya. Kemudian semua wajib militer, nggak peduli mereka, apalagi terjadi perang. Dan selalu siap untuk perang, bukan hanya siap